Kamu baru saja menjual saham dengan rasa lega karena dapat untung kecil, tiba-tiba esok harinya harga saham yang kamu jual malah melonjak jauh, seolah pasar sedang mengejekmu. Kamu melihat grafik, membaca berita, coba lagi, tapi pola yang sama terulang. Pas kamu beli, saham justru anjlok, dan pas kamu keluar, malah melesat naik. Ini bukan cuma kebetulan, dan bukan cuma karena kamu sial, tapi lebih sering karena kamu tidak melihat siapa yang sebenarnya sedang mendorong harganya di belakang layar. Halo Sobat Kaya, selamat datang di channel Kunci Kaya. Kali ini, kita mau bahas salah satu hal yang paling sering bikin orang frustasi di pasar saham Indonesia, bagaimana cara mendeteksi pergerakan bandar lewat broker summary. Di sini, kamu tidak perlu jadi analis Wall Street atau pakai istilah-istilah rumit. Cukup kamu pahami arah dan pola yang sebenarnya terjadi di belakang angka-angka. Bayangin kamu lagi di warung nasi kecil, tiba-tiba dalam beberapa hari berturut-turut, ada beberapa orang pakai motor besar datang, parkir rapi, terus beli banyak. Awalnya mungkin kamu cuma lihat sebagai pelanggan biasa, tapi lama-lama warung itu jadi rame. Yang duluan datang dapat tempat nyaman, yang baru datang cuma kebagian sisa. Kalau kamu bisa lihat pola ini lebih awal, kamu punya peluang untuk memilih posisi yang lebih oke. Di pasar saham, orang-orang pakai motor besar, itu mirip bandar atau institusi besar yang sedang menyiapkan langkah besar. Banyak orang berpikir bandar itu sosok misterius yang selalu jahat, sementara kita cuma korban kecil. Padahal, bandar juga bagian dari sistem pasar. Mereka butuh likuiditas, banyak orang yang mau jual dan beli, sementara kita butuh arah dan petunjuk. Kalau kita bisa baca polanya, kita bisa bermain lebih pintar, bukan hanya ikut-ikutan ketika sudah terlambat. Di video ini, kita akan fokus pada satu alat yang sering diabaikan pemula, broker summary. Ini bukan indikator khayalan, tapi laporan nyata yang menunjukkan siapa broker besar yang aktif di saham tertentu dan apakah mereka cenderung net buy atau net sell. Analoginya semacam rekap kasir di sebuah grup warung yang merangkum semua transaksi besar dari beberapa cabang, tapi versi sahamnya. Jadi, tidak perlu lagi tebak-tebakan seperti besok naik atau turun karena berita ini itu. Kita mau pakai data yang tersedia, dibaca dengan logika sederhana, dan langsung dipraktikkan meski modal kita masih kecil. Kalau di awal kamu merasa, ini ribet banget, tenang, kita akan bongkar satu persatu dengan bahasa yang membumi dan analogi sehari-hari. Kita juga tidak akan pakai jargon-jargon akademis yang bikin pusing kepala. Tidak perlu kamu hafal istilah-istilah teknikal, cukup kamu pahami arahnya, siapa yang bergerak, kenapa mereka bergerak, dan bagaimana kita bisa menjaga posisi keuangan kita agar tidak terlalu jadi korban saat mereka sudah selesai membangun langkahnya. Di akhir video ini, kamu akan punya cara konkret untuk membuka broker summary, mulai mengenali pola bandar di saham yang kamu ikuti, dan membuat keputusan yang lebih rasional, bukan hanya ikut emosi dan FOMO. Jadi, mari kita mulai dengan melihat apa sebenarnya yang terjadi di balik data sederhana ini dan bagaimana itu bisa berubah menjadi keuntungan buat kita. Kalau kamu sering merasa uang di saham jadi semacam magnet yang menarik kehilangan, mungkin kamu sedang bermain di lapangan tanpa tahu aturan dan siapa pemain utamanya. Deteksi pergerakan bandar bukan soal jadi kaya instan, tapi soal mengenali pola besar supaya kamu tidak terus-menerus jadi korban siklus yang sama, beli di puncak, jual di bawah, lalu heran kenapa selalu gagal. Ini soal cara berpikir, bukan hanya soal uang. Gambaran simpelnya adalah seperti ojek online yang tiba-tiba rame di satu titik, padahal cuacanya biasa saja. Biasanya, ada acara besar yang tidak terlihat di permukaan, membuat banyak driver ramai-ramai datang ke satu lokasi. Kalau kamu bisa baca pola ini, kamu bisa memilih bawa kendaraan kamu ke arah yang lebih menguntungkan, bukan hanya ikut-ikutan karena lihat orang banyak. Begitu pula di pasar saham, kehadiran tuan besar membuat pola transaksi berubah, dan siapa yang melihat dulu punya keuntungan tersendiri.
Bandar di sini bukan cuma nama misterius di chat grup, tapi bisa jadi institusi besar yang punya dana cukup untuk menggerakkan harga secara bertahap. Mereka biasanya tidak masuk sekaligus, tapi mengakumulasi saham sedikit-sedikit, lalu baru mendorong harga naik ketika posisi sudah cukup kuat. Kalau kamu tidak melihat alirannya, kamu bisa salah kira bahwa ini peluang, padahal kamu ikut beli di dekat titik distribusi, bukan di awal akumulasi. Padahal, inflasi dan biaya hidup setiap tahun terus naik, sementara uang yang cuma diam di tabungan justru kehilangan nilainya perlahan. Kalau kita tidak mau belajar sedikit soal pola, kita lagi-lagi hanya menukar satu jebakan dengan jebakan lain, antara kehilangan perlahan karena inflasi dan kehilangan cepat karena salah timing di pasar saham. Inilah kenapa memahami siapa yang bergerak di saham itu penting, bukan hanya karena mau cuan, tapi karena ingin menjaga aset kita dari erosi dua arah. Logika bandar juga berbeda dengan logika orang kecil. Kalau kita punya modal terbatas, seringkali kita terburu-buru masuk, panik kalau harga turun, dan gugup kalau untung kecil. Tapi bandar punya strategi jangka panjang, mereka bisa tahan rugi, membangun pola tahap demi tahap, dan kadang justru memanfaatkan kepanikan retail untuk memperkuat posisi. Kalau kita tidak memahami perbedaan logika ini, kita akan selalu bermain di tempat yang tidak seimbang. Analoginya, seperti tetangga yang diam-diam membeli beberapa potong lahan di suatu kawasan, lalu beberapa tahun kemudian semua orang baru tahu kalau di sana akan dibangun mall. Saat itu, harga sudah naik jauh, dan yang baru menyadari polanya sudah terlambat. Kalau kita bisa mulai mengenali pola bandar di awal, minimal kita bisa lolos dari posisi yang paling merugikan, bukan ikut membeli di puncak. Di sini, masuk broker summary sebagai alat bantu. Ini bukan ramalan, tapi data yang menunjukkan siapa broker besar yang aktif di saham tertentu dan apakah mereka cenderung net buy atau net sell. Kalau kita bisa membaca pola ini, kita bisa mulai mengenali kapan bandar sedang membangun panggung dan kapan para retail mulai mengisi kursi penonton. Dengan begitu, kita bisa memilih posisi yang lebih bijak, bukan hanya ikut teriak dari pinggir tanpa tahu arah permainan. Jadi, tujuan kita bukan jadi bandar, tapi jadi penonton yang lebih paham alur cerita. Kita belajar mendeteksi pergerakan bandar dengan data broker summary, supaya uang kita bisa lebih terjaga, emosi kita lebih terkendali, dan keputusan kita lebih rasional. Di bagian berikutnya, kita akan mulai membongkar satu persatu apa sebenarnya broker summary itu dan bagaimana cara membacanya tanpa perlu jadi ahli teknikal. Kalau di awal kita bicara tentang pola dan peran bandar, sekarang kita masuk ke hal yang lebih teknis, tapi dibuat seringan mungkin. Apa sebenarnya broker summary itu? Bayangin kamu punya warung, dan setiap hari kasir memberi laporan ringkas tentang semua transaksi besar dari beberapa cabang. Kamu tidak perlu melihat detail setiap orang yang beli per parsel kecil, tapi cukup melihat mana cabang yang paling banyak memberi kontribusi pada volume penjualan besar hari itu. Nah, broker summary di pasar saham fungsinya mirip. Ini adalah laporan yang merangkum semua transaksi besar per broker di saham tertentu dalam satu hari. Di sini kamu bisa melihat siapa nama-nama broker besar yang aktif, berapa jumlah beli dan jual mereka, serta angka netnya, apakah cenderung net buy atau net sell. Ini bukan magic, tapi alat data yang menunjukkan dari mana uang besar itu bergerak. Broker besar di sini biasanya adalah firma yang sering dipakai institusi, manajer investasi, atau pemain dana besar. Mereka bukan cuma nama di laporan, tapi saluran yang sering dipakai bandar untuk masuk dan keluar dari sebuah saham. Ketika beberapa broker besar ini muncul dengan pola yang sama di satu saham, itu bisa jadi petunjuk bahwa ada sesuatu yang sedang disiapkan, bukan hanya main-main retail biasa. Kalau kamu lihat broker summary, fokus utamanya bukan pada jumlah beli atau jual, tapi pada tren dan pola pergerakannya. Satu broker besar net buy satu hari bisa jadi hanya posisi kecil, tapi kalau beberapa hari berturut-turut broker yang sama, atau beberapa broker besar konsisten net buy, itu bisa jadi pola awal akumulasi. Disinilah pola itu mulai bercerita, bukan hanya angka satu-satu,
Analogi sederhananya seperti lihat gerombolan mobil besar yang masuk ke satu gang kecil. Awalnya, mungkin kamu cuma lihat satu mobil, lalu dua, lalu tiga. Kalau ternyata setiap hari ada beberapa mobil besar yang masuk, kamu mulai curiga mungkin ada kegiatan spesial di ujung gang itu. Di broker summary, broker besar itu ibarat mobil besar. Ketika mereka sering muncul di satu saham, itu bisa jadi sinyal bahwa ada sesuatu yang sedang disiapkan. Sekarang, penting sekali diingat bahwa broker summary bukan indikator tunggal yang bisa langsung menjamin keputusan. Ini hanya satu potong gambar, bukan seluruh lukisannya. Kalau hanya melihat satu hari, bisa saja data itu cuma noise, bukan pola besar. Karena itu, kita pakai broker summary sebagai kaca pembesar untuk melihat siapa yang bergerak sambil tetap menggabungkannya dengan data lainnya seperti harga dan volume. Jadi, logikanya bukan karena broker a net buy, jadi kita harus langsung ikutan beli. Logikanya adalah, kita lihat apakah ada pola berkelanjutan dari beberapa broker besar, lalu kita cocokkan dengan kondisi harga dan volume untuk menilai kemungkinan akumulasi atau distribusi. Ini yang membuat kita naik level dari sekadar ikut FOMO, menjadi trader yang lebih banyak berpikir daripada sekadar panik. Setelah kita pahami apa itu broker summary dan cara melihatnya, langkah berikutnya adalah belajar bagaimana membaca pola bandar dari sana. Di bagian berikutnya, kita akan bedah satu persatu pola apa yang sering muncul di broker summary dan bagaimana kita bisa mengidentifikasinya tanpa harus jadi ahli teknikal super rumit. Setelah kita pahami apa itu broker summary, sekarang kita mulai mengulik cara membacanya dengan logika, bukan hanya dengan mata. Di laporan ini, yang biasanya kamu lihat adalah daftar nama broker, angka beli, jual, dan kolom net buy atau net sell. Awalnya mungkin terlihat kayak daftar biasa, tapi kalau dipelajari sedikit, kamu bisa mulai melihat pola siapa yang banyak bergerak di saham itu. Fokus pertama adalah bukan pada satu-satu broker kecil, tapi pada beberapa broker besar yang sering muncul di saham tersebut. Kalau hanya satu broker besar yang net buy sekali hari, itu bisa jadi transaksi biasa, bukan sinyal besar. Tapi kalau beberapa hari berturut-turut, 2 atau 3 broker besar muncul dengan pola net buy yang konsisten, itu bisa jadi titik awal sinyal bahwa ada sesuatu yang sedang dibangun. Perhatikan juga perbedaannya, satu broker besar yang dominan bergerak atau justru banyak broker besar yang sama-sama aktif di satu saham. Satu broker besar bisa jadi menandakan pemain tunggal, sedangkan banyak broker besar yang aktif bisa jadi indikasi bahwa ada lebih banyak institusi yang mulai tertarik pada saham itu. Ini soal kualitas dan kuantitas, bukan hanya angka beli yang besar. Disinilah penting untuk waspada terhadap pola pecah belah. Biasanya, saat pola sudah mulai terlihat jelas, baru mulai bermunculan banyak broker kecil yang ikut membeli. Ini sering terjadi ketika saham mulai ramai dibahas di grup dan banyak retail baru ikut-ikutan. Kalau kamu hanya melihat satu hari tanpa membandingkan beberapa hari sebelumnya, kamu bisa salah kaprah dan mengira ini awal pola, padahal itu mungkin sudah fase akhir. Jadi, yang harus kamu latih adalah fokus pada net buy besar di beberapa broker besar, bukan hanya satu broker yang tiba-tiba beli lalu kemudian jual. Misalnya, satu broker besar net buy hari ini, tapi besoknya justru net sell, itu bisa jadi justru sedang ngos-ngosan menutup posisi, bukan sedang membangun. Logika sederhana, kita cari konsistensi, bukan drama sehari-sehari. Analoginya seperti melihat ojek online yang berkumpul di satu titik. Di hari pertama, mungkin cuma 1-2 driver yang mampir, lalu perlahan makin banyak, sampai akhirnya jelas ada kegiatan besar di sana. Kalau kamu hanya datang di hari terakhir, kamu mungkin cuma lihat keramaian, tapi tidak tahu dari mana pola itu mulai. Di broker summary, kita perlu melihat pola beberapa hari, bukan hanya satu hari, untuk melihat siapa yang benar-benar aktif dan siapa yang cuma lewat. Ada juga momen di mana bandar seolah menipu dengan volume kecil di awal. Mereka mungkin masuk sedikit, coba cek reaksi pasar,
lalu baru kemudian masuk besar-besaran saat sudah banyak orang yang ikut membeli. Kalau kamu begitu mudah terpancing oleh satu-satu transaksi besar, kamu bisa jadi korban saat mereka sudah selesai akumulasi dan mulai distribusi. Ini sebabnya pola beberapa hari jadi sangat penting sebagai alat bantu. Karenanya, broker summary sebaiknya jadi salah satu bagian dari checklist keputusan, bukan satu-satunya patokan. Pola broker besar hanya satu potong cerita. Kita masih butuh melihat harga, volume, dan konteks lainnya. Di bagian berikutnya, kita akan lihat secara nyata pola-pola bandar apa saja yang biasanya bisa terbaca lewat broker summary dan bagaimana kita bisa mengenalinya tanpa harus jadi analis teknikal level tinggi. Kalau tadi kita sudah belajar cara membaca broker summary, sekarang kita masuk ke hal yang paling dicari, pola bandar yang sebenarnya bisa terbaca lewat data itu. Di sini, kita bukan lagi hanya melihat angka, tapi mulai mengenali jejak siapa yang sedang membangun posisi dan siapa yang sedang menutup. Ini yang sering jadi titik beda antara orang yang ikut panik dan yang mulai berpikir lebih tenang. Pertama, ada pola yang sering disebut akumulasi. Ini biasanya terlihat saat beberapa broker besar mulai net buy dalam beberapa hari berturut-turut, tapi harga belum terlalu melesat. Di permukaan, saham itu terlihat biasa-biasa saja, banyak orang malah justru mengeluh karena harga tidak bergerak. Padahal, di bawah permukaan, banyak tuan besar sudah mulai mengumpulkan posisi sedikit-sedikit, menjaga agar harga tidak melonjak terlalu cepat sebelum mereka siap. Di skenario ini, volume bisa naik tapi harga masih datar, atau bahkan sedikit turun. Ini longs yang sangat sering membuat retail bingung karena mereka mengira nggak laku lalu jual. Padahal, momentum itu bisa jadi awal fase bandar sedang kumpulkan posisi dengan harga yang masih terjangkau. Kalau kamu bisa melihat pola net buy besar di beberapa broker, sementara banyak orang masih frustrasi, itu bisa jadi indikator awal akumulasi. Di sisi lain, ada pola yang sebaliknya, pola distribusi. Ini biasanya terjadi ketika beberapa broker besar mulai net sell, sementara banyak broker kecil mulai ramai-ramai membeli. Harga bisa terlihat masih naik karena banyak retail yang ikut-ikutan, tapi sebenarnya yang sedang keluar adalah pemain besar yang sudah cukup puas dengan keuntungan. Di titik ini, yang sedang membeli malah jadi calon korban potensial. Analoginya seperti pedagang besar yang membeli stok murah di luar kota, lalu setelah stok sudah cukup, mereka mulai menjualnya di pasar kecil dengan harga yang lebih tinggi. Pedagang besar senang karena mereka sudah ambil untung, sementara pembeli retail baru sadar belakangan kalau harga yang mereka bayar sudah jauh dari titik awal. Di broker summary, pola net sell besar di beberapa broker bisa jadi petunjuk bahwa panen sedang berlangsung. Lalu ada juga pola yang sering disebut pemanasan atau testing. Di sini, bandar biasanya menguji pasar dengan volume kecil terlebih dulu. Mereka masuk sedikit, lihat reaksi harga, lalu coba lagi, sampai akhirnya mereka merasa cukup percaya diri untuk masuk besar-besaran. Kalau kamu melihat satu atau dua broker besar mulai muncul di saham yang sebelumnya sepi, tapi belum konsisten, itu bisa jadi fase tes awal. Pola ini juga sering muncul ketika saham sudah turun cukup lama sampai banyak orang menyerah dan jual. Tiba-tiba, di saat sebagian besar orang sudah putus asa, muncul 2 atau 3 broker besar yang mulai aktif beli. Disinilah broker summary bisa jadi sinyal awal bahwa mungkin ada sesuatu yang sedang disiapkan, sementara mayoritas masih mengira ini cuma saham mati yang tidak diminati. Jadi, penting untuk diingat bahwa pola saja tidak cukup tanpa timing. Banyak orang bisa baca pola, tapi karena tidak sabar, mereka masuk terlalu dini, lalu panik dan jual karena harga belum langsung melesat. Yang mereka lupa adalah bahwa pola bandar sering butuh waktu, beberapa hari, bahkan beberapa minggu, untuk benar-benar terbentuk. Kalau kamu bisa sabar mengamati broker summary dan harga, kamu punya peluang lebih baik untuk ikut di awal tren, bukan di akhir jebakan. Kalau tadi kita sudah bisa melihat pola akumulasi, distribusi, dan fase testing, sekarang kita ubah itu semua jadi proteksi untuk uang kita.
Deteksi pergerakan bandar bukan soal jadi kaya instan, tapi justru supaya uang kita jangan terus-menerus jadi bahan pelatihan emosional bandar. Disinilah broker summary bisa jadi semacam alarm, bukan jaminan, tapi bantuan untuk mengurangi keputusan gawat yang dibuat karena panik atau FOMO. Bayangin kamu lagi di warung yang tiba-tiba rame, banyak orang datang karena lihat antrean panjang di depan. Padahal, kamu tahu dari beberapa hari sebelumnya kalau itu hanya promosi sementara, dan setelah beberapa hari, antreannya pasti menipis. Kalau kamu hanya melihat satu hari antrean, kamu bisa ikut masuk tanpa tahu konteksnya. Tapi kalau kamu tahu itu cuma promosi, kamu bisa memilih masuk atau tidak dengan lebih tenang. Begitu pula dengan broker summary, pola beberapa hari bisa bantu kamu baca konteks sebelum ikut beli. Disinilah mindset penting. Tujuan kita bukan jadi bandar, tapi jangan jadi snack yang dimakan saat bandar sudah selesai makan. Kalau kamu melihat banyak broker besar sudah net sell, tapi harga masih naik karena banyak retail yang ikut-ikutan beli, itu bisa jadi titik di mana kamu mulai bertanya, ini puncak apa? Bukan langsung menjual, tapi minimal mulai waspada, bukan justru menambah posisi dengan semangat buta. Pola net sell besar di beberapa broker besar, sementara harga masih naik, seringkali jadi indikasi awal fase distribusi. Di titik ini, yang sedang untung bukan kamu, tapi mereka yang sudah masuk lebih dulu. Broker summary bisa jadi pengingat. Jangan ikut pesta di dekat akhir, karena yang datang terakhir biasanya dapat sisa yang paling mahal. Logikanya sederhana. Kalau kamu tidak bisa jadi penonton yang melihat pola, kamu bisa jadi snack yang dimakan. Jadi, langkah praktisnya adalah memakai broker summary sebagai bagian dari manajemen risiko. Misalnya, ketika kamu lihat beberapa broker besar sudah net sell, sementara harga sudah naik signifikan, kamu bisa mulai mengurangi posisi, bukan justru menambah. Kamu tidak perlu keluar semua, tapi mengurangi eksposur supaya kalau memang harga benar-benar turun, kerugianmu tidak terlalu besar. Analogi lainnya, seperti orang yang tahu jalan menuju konser akan macet setelah acara selesai, mereka memilih pulang lebih awal atau cari jalan lain, sementara orang lain baru sadar setelah di tengah jalan sudah terjebak. Di pasar saham, broker summary bisa jadi info kemacetanmu. Kalau kamu lihat banyak broker besar sudah mulai keluar, itu bisa jadi tanda bahwa fase ramai akan berakhir dan kamu bisa mulai mencari cara keluar yang lebih tenang. Hasil akhir dari pakai broker summary bukan hanya soal dapat cuan lebih banyak, tapi juga mengurangi kerugian besar. Orang yang sering kalah di saham biasanya bukan karena mereka tidak bisa baca, tapi karena mereka tidak sabar dan tidak mau mengakui bahwa pola sudah berubah. Kalau kamu bisa mulai mengenali pola net sell besar di beberapa broker, sambil tetap mengamati harga dan volume, kamu bisa membuat keputusan yang lebih seimbang, bukan hanya ikut emosi dan FOMO. Jadi, broker summary sebaiknya diperlakukan sebagai bagian dari checklist keputusan, bukan satu-satunya patokan. Pola data ini bisa jadi alat bantu untuk jaga uang kita, bukan jadi obat ajaib. Di bagian berikutnya, kita akan lihat secara praktis gimana cara membaca broker summary dalam 3 langkah sederhana supaya kamu bisa mulai terapkan ini dalam aktivitas tradingmu meski modal masih kecil. Kalau selama ini broker summary terasa rumit, coba kita bikin prosesnya jadi lebih sederhana, seperti resep masak yang tinggal mengikuti langkah demi langkah. Tidak perlu rumus khusus, yang kamu butuhkan hanya ketelitian, sedikit konsistensi, dan cara baca yang logis. Dengan 3 langkah ini, kamu bisa mulai mengenali pola bandar tanpa harus jadi analis teknikal level tinggi. Langkah pertama adalah mengidentifikasi 3-5 broker besar yang paling aktif di saham yang kamu amati. Bukan semua broker, tapi yang paling sering muncul dengan volume transaksi besar. Ini seperti memilih 3-5 cabang warung yang paling banyak kontribusinya, bukan semua cabang kecil yang cuma jualan sesekali. Kalau kamu sudah tahu siapa saja pemain besar di saham itu, kamu bisa fokus pada mereka, bukan pada keramaian broker kecil yang bisa jadi cuma noise.
Langkah kedua adalah mencatat pola net buy atau net sell dari broker-broker besar tersebut dalam 3 sampai 5 hari terakhir. Di sini tujuannya bukan hanya melihat satu hari, tapi melihat arah trennya. Apakah satu broker besar ini net buy terus, tiba-tiba ganti jadi net sell, atau malah beberapa broker besar sama-sama net buy secara konsisten? Ini yang menentukan apakah yang sedang kamu lihat adalah pola nyata atau hanya gerakan kecil yang tidak berkelanjutan. Kemudian, langkah ketiga adalah menghubungkan pola itu dengan kondisi harga dan volume. Misalnya, kamu lihat 2-3 broker besar sudah net buy beberapa hari berturut-turut, volume transaksi naik, tapi harga belum terlalu melonjak, dan banyak orang masih mengeluh karena sahamnya datar. Di sini, kamu bisa mulai bertanya, ini fase akumulasi atau cuma angin lalu? Kalau pola net buy konsisten dan volume naik, kemungkinan besar ini fase awal bandar sedang kumpulkan posisi. Contoh praktisnya, bayangin kamu punya satu saham yang sudah turun 30% dalam beberapa minggu, banyak orang sudah frustrasi dan jual. Lalu tiba-tiba, dalam 3-5 hari terakhir, muncul 2-3 broker besar yang mulai aktif net buy, volume naik, tapi harga masih belum terlalu melesat. Di sini, kalau kamu hanya melihat harga saja, kamu bisa mengira ini saham mati. Tapi, kalau kamu lihat broker summary, kamu bisa mulai mengenali bahwa ada kemungkinan sesuatu sedang disiapkan di bawah permukaan. 3 langkah ini tidak membutuhkan pengetahuan teknikal rumit, hanya kebiasaan konsisten untuk melihat broker summary, mencatat pola, lalu menghubungkannya dengan harga dan volume. Targetnya bukan akurasi 100%, tapi meningkatkan peluang. Kamu tidak harus selalu benar, tapi jangan sampai selalu salah timing. Kalau kamu bisa terus praktekkan ini, kamu akan mulai melihat pola yang sama berulang di beberapa saham, dan itu yang jadi bekal pengalamanmu. Jadi, penting diingat bahwa broker summary bukan satu-satunya patokan, tapi bagian dari checklist keputusan. Pola beberapa broker besar net buy atau net sell hanya satu potong cerita, kamu masih perlu melihat harga, volume, dan konteks lainnya. Kalau kamu hanya melihat satu indikator, kamu bisa saja salah baca. Tapi, kalau kamu sudah menggabungkannya dengan data lain, kamu bisa membuat keputusan yang lebih rasional, bukan hanya ikut emosi dan FOMO. Kalau sudah terbiasa dengan 3 langkah ini, kamu bisa mulai mengaplikasikannya ke beberapa saham yang kamu amati, bahkan dengan modal kecil. Pilih 1 atau 2 saham, amati broker summary mereka selama 3-5 hari, catat polanya, lalu cocokkan dengan hasilnya. Lamanya mungkin butuh waktu beberapa minggu, tapi pola yang kamu lihat akan jadi bekal belajarmu yang jauh lebih berharga daripada sekadar ikut saran orang lain. Kalau kamu pikir tantangan terbesar di pasar saham hanya soal beli atau jual, kamu mungkin sedang meremehkan faktor yang paling sering bikin orang rugi, emosi. Yang sering jadi musuh bukan broker bandar, tapi justru rasa takut, serakah, dan FOMO yang muncul pas kamu lihat banyak orang rame-rame beli atau jual. Kalau kamu tidak bisa mengendalikan ini, pola apapun yang kamu baca lewat broker summary bisa langsung hancur karena satu keputusan panik. Bayangin kamu lagi di warung yang tiba-tiba rame karena banyak orang bilang, ini warung paling enak, cepetan beli, nanti jadi mahal. Di satu sisi, kamu lihat antrean panjang, merasa ini kesempatan langka, tapi di sisi lain, kamu bisa jadi korban jebakan kalau kamu ikut membeli tanpa tahu apakah itu memang warung bagus atau cuma hype sementara. Di pasar saham, yang harus kamu jaga bukan hanya keputusan teknis, tapi juga emosi yang membuat kamu lupa dengan logika yang sudah kamu pelajari. Pola bandar lewat broker summary bisa jadi sangat menarik, tapi kalau tanpa disiplin, itu bisa jadi jebakan yang sama dengan sebelumnya. Kamu mungkin baca ada pola net buy besar, lalu langsung masuk penuh, padahal belum mempertimbangkan manajemen risiko dan timing. Kalau kamu terlalu mudah terpancing oleh pola itu, kamu bisa jadi korban di dekat akhir fase akumulasi, bukan di awal tren. Di sini, yang kamu butuhkan bukan hanya kecerdasan, tapi juga kesabaran. Jadi, prinsipnya sederhana, ikuti pola,
bukan hiruk-pikuk chat group atau hype di media sosial. Kalau broker summary menunjukkan pola net buy konsisten, tapi harga belum terlalu naik dan banyak orang masih negatif, itu bisa jadi saatnya kamu mulai waspada, bukan terburu-buru masuk. Kamu bisa mulai membangun posisi perlahan, menjaga eksposur, dan tidak menaruh semua uang di satu gerakan meski pola terlihat menjanjikan. Penting diingat, broker summary bukan ramalan, tapi data yang perlu diterjemahkan dengan logika dan pengalaman. Kamu tidak bisa hanya mengandalkan satu indikator, tapi harus menggabungkannya dengan harga, volume, dan konteks lainnya. Kalau kamu hanya melihat pola net buy besar dan langsung percaya itu sinyal pasti, kamu bisa jadi terlalu optimis dan lupa kalau pasar seringkali mengejutkan mereka yang paling yakin. Jadi, deteksi pola bandar ini sebenarnya adalah proses belajar jangka panjang, bukan trik cepat kaya. Kamu tidak akan langsung jadi ahli hanya dalam 1 minggu. Tapi, kalau kamu konsisten mengamati pola, mencatat hasilnya, dan belajar dari keputusanmu, pelan-pelan kamu akan makin jeli. Di sini, kunci keberhasilan bukan pada seberapa cepat kamu dapat untung, tapi seberapa sering kamu bisa menghindari kerugian besar. Sekarang, kamu bisa mulai praktik sederhana, pilih 1 atau 2 saham yang kamu amati, buka broker summary mereka, catat pola 3-5 hari, lalu cocokkan dengan harga dan volume. Catat apa yang terjadi dalam beberapa hari berikutnya, lalu bandingkan dengan pola yang kamu lihat. Lambda proses ini mungkin beberapa minggu, tapi apa yang kamu pelajari akan jauh lebih berharga daripada sekadar ikut saran orang lain. Jadi, sobat kaya, ini bukan soal siapa yang beli saham lebih cepat, tapi siapa yang belajar lebih baik dan bermain lebih bijak. Kalau kamu bisa menggabungkan broker summary sebagai alat bantu, dengan disiplin dan emosi yang terkendali, kamu punya peluang jauh lebih besar untuk menjaga uangmu, menjauh dari jebakan, dan ikut bermain di lapangan yang lebih adil. Sampai jumpa di video-video kunci kaya berikutnya yang membantu kamu terus mengubah cara berpikir soal uang.